Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini aku ada di tempatnya Mas Munawir ya. Ini di Way Jepara, Lampung Timur. Mas Munawir, ini ternakan masih aktif ya? Alhamdulillah masih aktif, masih lancar. Lancar ya? Iya. Ada berapa induk yang diternakin deh? Ini ada 6. 6 ya? Iya. Udah mulai produksi lagi, sebagian baru proses. Karena habis Pemasaran, iya. mabung ya? Habis mabung. Iya. Kalau untuk pemasaran sendiri gimana? Alhamdulillah masih mas, masih rame. Rame ya? Jadi sebenarnya teman-teman itu tuh nggak ngaruh sebenarnya untuk masalah pemasaran ya. Karena kalau kita bicara tentang burung murai batu segmen lomba ya, orang biasanya nih kalau sudah pernah ambil terus burungnya bagus gitu ya, itu biasanya tuman ya. Ya, Ketagihan dia ngambil lagi. Jadi kalau segmen lomba seperti itu, beda memang dengan segmen-segmen seperti mana ekor panjang, terus murai batu yang warna ya, itu memang beda karena segmen-segmen itu rentan akan kejenuhan ya, dimana sudah mulai banyak yang merawat ya, terus ada banyak juga yang sudah beternak, akhirnya ya dia akan apa ya, bosan akhirnya orang seperti itu. Tetapi kalau kita bicara tentang segmen lomba, ini lebih stabil gitu teman-teman ya. Ya, juga harus ketahui juga ya di beberapa daerah itu memang ada lah ya yang memang dia ngaruh untuk pemasaran itu ya. Mungkin kalau yang ngaruh-ngaruh seperti itu lebih ke apa ya? Mungkin orangnya kurang faktor atau gimana ya. Tapi ya intinya gini teman-teman, dulu kan sering saya katakan bahwa pemain itu tidak akan mencari di pasar, gitu kan. Pemain itu akan cari bibit lomba itu tetap pada peternak yang menurutnya sudah banyak testimoni dan banyaklah produk-produk dari peternak itu yang sudah moncer, gitu ya. Nah, dengan adanya isu-isu harga murah seperti itu, ya kita sih nggak ngaruh sebenarnya Pak Doni ya. Ya nggak ngaruh ya, karena kita sudah punya pelanggan sendiri. 6 kandang itu capek itu. Ya lumayan mas. Saya pakai punya 3 kandang aja itu udah capek gitu. Apalagi kalau 6 kandang. Ya aku juga di beberapa hari yang lalu itu kan aku kan ketemu sama beberapa peternak juga Mas Nawir ya. Ya alhamdulillah saya tanya dengan mereka, ya mereka tetap eksis lah, dan ternyata memang nggak ngaruh lah dengan isu-isu yang katanya murai batu mulai sepi, murai batu turun harga dan sebagainya. Ya turun harga itu pasar aja lah ya. Toh kalau orang komen itu kan biasanya, wah murai batu harganya sekarang jatuh tinggal 900.000 gitu. Ya itu harga di pasar gitu ya. Tentu saja kalau untuk peternak-peternak seperti mana kita kan nggak ngaruh gitu Pak. Ya karena kita dilandasi dengan hobi dan seneng mas, itu aja. Kita landasin dengan hobi dan seneng. Jadi ya seneng-seneng aja. Kalaupun nggak laku tuh sebenarnya ya kita tetap harus bersyukur juga teman-teman. Kalau dulu kita mungkin beli burung, kalau sekarang kita bisa nyetak burung. Nah, itu sesuatu yang perlu disyukuri juga. Yalah. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman khususnya di Lampung ini ya, kan sebenarnya untuk sangkar RNB ini sendiri Mas Nawir, ini kan tidak saya pasarkan lewat toko-toko gitu ya. Cuma nanti kalau teman-teman ya orang tuh biasanya melihat dulu ya, melihat dulu, dipegang dulu, baru dia bagus atau enggak, bagus apa tidak, ada penilaian seperti itu ya. Kalau untuk teman-teman yang ada di Lampung pingin lihat displaynya seperti apa ya teman-teman nanti bisa mampir di tempatnya Mas Munawir gitu ya. Ya selain mau lihat sangkar ya nanti bisa cek ya indukan-indukan dan produk-produk dari tangkarannya Mas Munawir. Ya barangkali teman-teman juga butuh bahan lomba. Pengen nyetak dari nol gitu teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan aja lah ke sini ya. Ya Mas Nawir ya. Siap. Ya dengan senang hati lah nanti dibikinkan kopi ya kan. Nah, ini kan udah banyak nih Mas Nawir ya, Lampung Timur juga udah
banyak yang Udah pakai banyak, Mas. ya. Aceh. Aceh kan, Riau. Riau. Gitu. Jadi Sumatera ini udah banyak teman-teman. Banyak, Mas. Iya. Dan di semua apa namanya konsumen kita lah ya atau teman-teman kita yang sudah ambil itu nol komplain, ya kan? Nol komplain artinya apa? Mereka puas. Wah. Ya kalau hanya melihat seperti ini kan teman-teman kan nggak ini mungkin belum yakin gitu ya kalau udah terima barangnya, ini mah mewah gitu kan, ini kualitas lah. Yang jelas saya pengen itu untuk teman-teman RMB sesuatu yang kualitas, yang bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang, ya kan? Bukan hanya bagus dilihat tetapi juga kualitas untuk kekuatan ya. Dari catnya, dari kayunya, dari jerujinya ya. Ya semua halus dan kuat teman-teman ya. Kalau pemakaian normal aja sih 10 tahun insya Allah lah ya masih kokoh, masih kokoh. Kalau masalah kena apa namanya nonol apa itu bisa dipastikan tuh nggak akan gitu teman-teman ya, kena nonol. Terus untuk kayu-kayunya juga itu dipastikan nggak akan kena nonol. Pokoknya kalau pemakaian normal aja lah ya, dijemur ya, kena air ya, itu 10 tahun aja nggak rusak. Pokoknya jangan dibanting aja sih. Dibanting terus bagus loh, Mas. Ya? Nggak rugi punya sangkar RMB. Serius? Iya. Untuk pajangan aja sudah nyenengin ya. Jadi burung itu kalau udah masuk ini teman-teman, pengalaman juga nih Mas Nawir sewaktu di Piala Kerajaan Kediri. Di situ kan banyak komunitas juga, di Jawa itu kan banyak komunitas dan banyak dari komunitas ini juga punya sangkar. Gitu. Ya saya sih nggak menyombongkan ya, nggak mengatakan wah punya saya itu yang paling bagus gitu. Tetapi saya harus mengatakan gitu teman-teman ya, sewaktu burung digantangkan dengan sangkar RNB ini dengan warna oranye ya, berbanding dengan teman-teman di situ kan disandingkan dengan apa namanya sangkar-sangkar komunitas lain, ini mencolok gitu. Bahkan tuh di shot saya itu ya ada satu korlap dari PBI itu kan juriannya PBI. Wah di bawah dia itu sambil ngeliatin gitu ya, ngaca deh kan. Karena ini kalau udah kena sinar gitu teman-teman, itu bisa untuk ngaca. Karena segitu halusnya ya. Pokoknya detail sekali lah untuk pembuatan ini. Ya nanti teman-teman kalau pengen lihat fisiknya ya sebelum beli ya silakan aja nanti mampir tempatnya Mas Munawir. Gini Mas Munawir, sekarang untuk khususnya Jepara ini gimana nih sekarang murai batu di sini? Ya alhamdulillah makin rame Mas. Makin rame, pemula juga banyak peminat. Ya. Banyak anak muda sekarang itu malah. Banyak Mas, orang-orang baru itu banyak itu. Ya senangnya saya kalau anak muda itu kan masih banyak waktu, masih banyak kemampuan dia juga untuk mungkin mengolah burung ya. Karena anak muda itu tentu saja kreatif. Kalau sudah mulai usia kan biasanya agak malas juga, burung sulit biasanya ya udahlah, nggak begitu diupayain. Tetapi kalau anak-anak muda ini biasanya banyak upaya, ya kan? Ya upayanya kalau sekarang ini kan era modern. Kalau dulu kita taunya gimana supaya burung bisa kerja top perform, mainnya setut aja gitu ya, pakai mungkin kroto gitu kan ya. Kalau sekarang ini karena sudah eranya modern, sudah banyak suplemen juga. Toh saya juga mengeluarkan beberapa suplemen sesuai dengan kebutuhan. Ya mau naikkan vektornya aja, mau tenaganya aja, atau mau menaikkan birahinya itu ada semua lah ya. Sekarang lebih kalau anak muda itu ke situ gitu kan. Jadi banyak kita temukan di lapangan tuh sekarang tuh kalau untuk materi aja udah bagus-bagus itu ya. Mewah-mewah lah. Jadi kalau kita lihat mundur lagi, karena saya di setiap era burung ini juga mengikuti. Ya dari kecil saya itu udah ikut bapak lomba ya. Itu jadi apa ya, ada tambah gitu lah ya, ada rubah di perburungan. Karena memang dunia burung ini dinamis, terus berkembang ya kan, terus berkembang. Dan di setiap eranya itu akhirnya ya ada pembelajaran. Seperti mana kalau dulu lah, orang dulu itu mulai dari fur aja, fur gorengan ya,
terus naik lagi dia pakai apa, Kruto full ya, terus eranya lagi pakai fur udang, fur lele gitu ya, naik lagi set rendah ya kan harian, terus setut waktu mau lomba, terus ada lagi ya itu tadi di harian mungkin normal rendah gitu teman-teman ya, anggap aja tetap 55, dan itu kan sebenarnya lebih ke efektif ya. Dan itu settingan ini betul-betul memang kita kan memang memikirkan ya kebutuhan untuk burung itu ya, memang kita setting supaya burung itu tetap kondisinya bagus, tetap bisa menjaga birahinya, birahi nggak harus terlalu tinggi gitu ya. Tetapi nanti saat waktu dilombakan baru nanti ada setut ya, yang tadinya pakai setut EF, dan teman-teman mungkin kan ada yang di setut EF dia bagus gitu ya, tapi ada yang di setut EF burungnya berlebihan. Nah, maka ya itu tadi solusinya pakai suplemen-suplemen, karena ini eranya memang sudah modern gitu kan ya. Rame ya di sini ya? Alhamdulillah rame Mas. Rame. Lapangan ada berapa kalau di Jepara ini? Ada banyak Mas, itu kan laberan-laberan juga setiap hari Aktif ya? Senin, aktif. Intinya aktif di sini ya. Terus untuk penjuriannya sendiri itu pakai sistem yang G24 atau ya juga ada los gantangan juga? Sistem G24 juga ada, sistem los gun juga ada. Ada gitu ya. Jadi nanti untuk teman-teman juga nanti Mas Nawir, untuk teman-teman yang kebetulan nggak bisa merapat gitu kan ya, bisa nanti di apa ya berikan info gitu ya pada teman-teman bahwa soal penjurian ini kan sekarang kan memang eranya G24 ya, tapi di beberapa tempat juga masih pakai G60, G70 gitu ya, atau los gantangan seperti itu. Nah, spek burung. Nah, spek burung itu memang sedikit berbeda. Jadi nanti tolonglah apa yang sudah pernah saya bahas dan kita sering kita selama saya di Lampung ini kan udah sering obrol nih ya, spek-speknya seperti apa nanti coba disampaikan lah, supaya nanti teman-teman ini juga nggak ada wah burung saya biasa juara di G24 ya, tapi di G60 atau los gantangan ini tadi kok nggak juara gitu ya, apa masalahnya? Nah, itu nanti sampai kasih apa alasan itu ya. Jadi supaya nantinya teman-teman juga tahu, oh saya nanti mainnya itu di G24 ya, pakai GG-an lah ya, G24, G16, G12, G20, itu speknya seperti apa, kalau di los gun itu seperti apa gitu. Gitu Mas Nawir ya, nanti dikasih info lah teman-temannya biar tambah semangat lagi. Ya kan? Ya, gambaran aja sih teman-teman kalau maksudnya di G16, 20, 24 itu burung speknya seperti apa. Teman-teman kan bisa juga melihat di beberapa video yang sudah aku tampilkan tentang kinerja murai batu ya, seperti mana di kalau di Jawa Timur itu kan ada apa namanya komunitas yang memang ya sama juga tahu ya, dengan tiket yang mahal gitu ya. Nah, burung-burungnya itu juara, tetapi ada sebagian orang berpendapat bahwa wah kok burung kerja seperti itu kok bisa juara, membandingkan dengan burung yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau di G24 atau GG-an ini tadi 16, 20, 24 itu lebih bicara tentang irama lagu, materi yang dia keluarkan, variasi lagu yang dia keluarkan, ya kan, didukung dengan durasi. Yang penting dia nembak itu nggak ngetem lama, atau burung yang tidak tanggung jawab, habis dia nembak panjang dia berhenti ngetem lama, nggak gitu ya. Jadi pengertiannya tetap dia menjaga durasi, cuman mainnya rapih aja gitu teman-teman ya, nggak harus hiper gitu ya, nggak harus hiper, ya kan. Nah, maka yang penting kalau di G24 karena dia rolling block kan ya, jadi setiap juri itu dia akan berfokus pada di bloknya masing-masing. Artinya sewaktu burung di bloknya itu mengeluarkan materi-materi yang bagus, maka ya poin tertinggi di situ gitu kan, dia akan fokus di bloknya. Beda cerita dengan
di lost gun. Kalau di lost gun ini dia sistem rolling, ya burung kosong, anggaplah si juri itu posisinya di 01. Burung nomor 70 kok dia bunyi atau dia kerja neken, itu masih dipertimbangkan karena dia harus melihat, dia harus menilai keseluruhan. Itu kalau di lost gun ya, 60-70 gantangan. Nah, biasanya setelah dia pantau burung itu, memastikan burung itu juga mengeluarkan materi, dia juga memantau dengan jarak jauh. Artinya apa? Sewaktu burung yang hiper-hiper itulah yang biasanya kepantau gitu loh teman-teman ya. Jadi ada spek-speknya lah. Sedikit banyak itu memang ada perbedaan di kelas ya untuk sistemnya. Jadi nanti teman-teman supaya nanti ya itu tadi tidak ada yang katanya wah burung saya kalau di G24 kok juara, di lost gun kok malah lepas pantauan gitu loh ya. Gitu loh teman-teman ya. Ya itu suatu gambaran aja sih. Ya itu lagi nanti si juri juga akan berhadapan dengan situasi sebenarnya di lapangan seperti apa. Cuman kalau kasarnya sih seperti itu teman-teman ya. Gampangnya seperti itu. Nanti tolong disampaikan di teman-teman supaya teman-teman tambah semangat lagi. Terus fokus pokoknya Pak Nawir sama pemasteran. Iya Mas. Ya, pemaster. Pokoknya gimana caranya kita cetak burung itu sekali buka langsung materi. Nah, itu berarti kita sukses tuh ya dalam proses pemasterannya. Oke lah. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Gimana Pak Nawir? Mungkin ada ditambahkan untuk teman-teman yang ada di rumah supaya teman-teman ini semangat gitu ya. Karena saya kadang-kadang juga risih lihat komentar yang wah harga murai batu 350. Wah itu kan ya saya nggak ini gambaran aja sih teman-teman ya. Saya jual burung itu ya juga masih trotolan itu 5 juta sampai 8 juta ya. Dan itu nggak ngaruh gitu loh ya. Jadi kalau melihat komen 350 dapat burung ya mungkin karena kalau di pasar mungkin ya namanya burung kalau udah dijual di pasar tuh namanya kan juga ombyoan. Burung gambling. Tapi kalau dia ambil di peternak ya dia itu tahulah silsilahnya bagaimana, track record dari burung itu bagaimana. Kalau di tempat sampean itu apa itu? Venom sama Venom Sakti ya. Sakti ya. Itu Mas. Dan contoh kayak Sakti itu anaknya yang udah moncer tuh di mana aja tuh? Kemarin terakhir di Bandung. Terus mana lagi ya? Terus di Bandung ada 2 itu tempat Pak Oleh. Oh itu. Sama Mas Dadang. Itu ya di sana ya. Itu yang ngambil trotol itu ya? Iya dari trotol Mas. Tapi sebagian kan kadang-kadang kawan itu maunya yang udah pastol. Makanya kita mengupayakan burung itu kita masteri Mas. Dari trotol sudah kita masteri. Ya nanti selanjutnya kawan-kawan kan udah tinggal moles lah. Moles lah, tinggal nampilin lah. Kan gitu. Oke lah, mungkin gitu aja teman-teman ya. Jadi udah deh teman-teman semangat aja. Ya ini buktinya lah teman-teman yang ada di Lampung ini. Ya memang dasarnya tuh kita ternak aja hobi kok gitu ya. Jadi yang ya banyaklah dari teman-teman juga mengucapkan terima kasih pada saya di saat saya mau bikin konten di Lampung ya. Akhirnya teman-teman ini tahu ya dan mendapatkan informasi di mana dia bisa mendapatkan burung-burung dengan terbaik. Gitu. Mungkin gitu aja Pak Nawir ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.